Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Santi Giovanni, NPM 21044. Saya dari Prodi Manajemen A. Video ini adalah salah satu tugas pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial A. Dosen pengampu, Bu Rina Febriani, SE MSI. Baik, kali ini saya akan membahas tentang materi keputusan produksi dan teori produksi. Dan di sini terdapat organisasi produksi. Seperti kita ketahui, produksi merupakan proses untuk mengubah berbagai input atau sumber-sumber daya menjadi output berupa barang dan jasa. Dan perlu kita ingat, produksi ini merujuk kepada seluruh aktivitas yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Dari meminjam untuk membangun atau melakukan ekspansi fasilitas produksi, merekrut tenaga kerja, membeli bahan mentah, menjalankan pengendalian mutu atau akuntansi biaya dan lain-lainnya. Input adalah sumber-sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Input ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor produksi manusia. Contohnya terdapat tenaga kerja atau kemampuan kewirausahaan. Yang kedua terdapat bukan manusia. Contohnya seperti tanah, bahan mentah, dan modal atau mesin-mesin produksi, peralatan atau bangunan. Dan ada elemen input sistem produksi. Yang pertama ada tenaga kerja atau labor, di mana orang atau manusia yang terlibat dalam proses produksi yang diklasifikasikan sebagai input tetap. Yang kedua ada modal atau kapital. Dalam jangka pendek, modal diklasifikasikan sebagai input tetap, dapat berupa fasilitas peralatan, mesin produksi, bangunan pabrik, gudang, dan lain-lain. Yang ketiga ada material. Material merupakan bahan baku di dalam produksi yang merupakan input variabel. Dan yang keempat ada energi yang berupa bahan bakar, tenaga kerja listrik, air, dan lain-lain. Dan ini dapat dikategorikan sebagai input tetap atau input variabel tergantung kuantitas produksi yang dihasilkan. Yang kelima ada tanah, yang merupakan lokasi atau ruangan untuk mendirikan pabrik, gudang, dan sebagainya. Yang keenam ada informasi. Informasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen, harga produksi di pasar, perilaku pesaing, peraturan ekspor dan impor. Yang ketujuh ada manajerial, di mana manajerial ini terdapat supervisi, perencanaan, pengendalian, koordinasi, kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan kinerja sistem secara terus-menerus. Selanjutnya ada elemen proses sistem produksi. Yang pertama terdapat aliran informasi, di mana aliran informasi ini merujuk pada pergerakan data, pesan, atau instruksi yang berkaitan dengan proses produksi atau entitas ke entitas yang lainnya. Dalam sistem produksi ini, melibatkan pertukaran informasi yang relevan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian proses produksi. Yang kedua ada aliran material. Aliran material ini mengacu pada pergerakan listrik, bahan baku, komponen, atau produksi dalam proses produksi. Ini mencakup perpindahan materi dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Dalam rangkaian produksi, aliran material ini melibatkan proses fisik seperti pengadaan bahan baku, fabrikasi, atau produksi, pengemasan, dan distribusi produksi jadi. Yang ketiga ada penyimpanan, di mana penyimpanan ini adalah kegiatan menyimpan bahan baku, komponen, atau produk jadi gudang atau fasilitas penyimpanan sebelum digunakan atau didistribusikan. Ini melibatkan pengaturan organisasi dalam pemeliharaan stok agar mudah diakses dan dilindungi. Selanjutnya ada elemen output sistem produksi, di mana terdapat kuantitas produk yang sesuai dengan pesanan konsumen atau permintaan pasar yang diukur dalam satu unit. Dan yang kedua ada tingkat efektivitas, di mana di sini terdapat rasio output aktual terhadap output yang direncanakan sesuai dengan permintaan pasar. Dan yang ketiga banyaknya produk cacat. Ini diukur dalam satuan unit atau persentase dari output yang diproduksi sesuai dengan permintaan pasar. Dan ada biaya per unit output, ini diukur dalam satuan mata uang. Dan selanjutnya ada karakteristik kualitas produk, ini sesuai dengan keinginan konsumen atau pasar. Dan selanjutnya ada keterkaitan antara input-input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Dapat ditunjukkan dalam suatu fungsi produksi dan ada secara matematis hubungan antara input dan output
dalam suatu fungsi produksi dinyatakan dalam model fungsi produksi, seperti Q sama dengan F dalam kurung XI. Dan ada dua jenis input yang digunakan perusahaan dalam produksi, yaitu tenaga kerja L dan modal K. Fungsi produksi Q sama dengan F dalam kurung L dan K. Dan selanjutnya ada pengambilan keputusan produksi dalam jangka pendek atau teori produksi dengan satuan input variabel. Nah, dalam jangka pendek ini ada dua macam input yang dihadapi, yaitu input variabel dan input tetap. Dan input tetap ini yang bisa dirubah jumlah dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan input variabel, input lain yang dapat dirubah jumlah ketika produksi bermaksud merubah jumlah output. Dan ada produksi jangka pendek yang mengacu kepada periode waktu produksi di mana terdapat satu atau lebih input yang bersifat tetap selama periode waktu itu. Dan selanjutnya ada periode waktu short run. Tidak berkaitan dengan lama waktu tertentu atau 1 bulan atau 1 tahun sampai 5 tahun, tetapi adanya input tetap dalam periode tertentu. Contoh dalam jangka pendek diasumsikan kapasitas mesin dan penggunaan energi diklasifikasikan sebagai input tetap, sedangkan penggunaan material dan jam tenaga kerja diklasifikasikan sebagai input variabel. Misalnya, input yang diasumsikan sebagai input tetap dan input L dan input variabel. Fungsi ini dalam hal ini dapat dituliskan sebagai berikut: Q sama dengan F dalam kurung L dan K. Seperti yang terdapat di tabel berikut, ada jumlah pekerja orang, jumlah rokok yang dihasilkan atau TP, produk marginal atau MP. Tabel ini menunjukkan bahwa rokok dan bertambahnya dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja, besar bertambahnya output yang disebabkan karena tambahan input L. Dengan input lain tidak berubah disebut dengan marginal atau marginal produk MP. Hasil produksi Q dan tenaga kerja L yang digunakan dalam suatu perusahaan seperti tabel di bawah ini, kita akan menghitung analisis produk rata-rata atau APRG produk dan analisis produk marginal. Di mana di tabel ini terdapat pengamatan bulan dari bulan April sampai bulan Desember dan ada output total dan ada tenaga kerja dan jam tenaga kerja. Di tabel kedua, output total, nilai dari output total kita pindahkan ke tabel kedua. Kita ambil dari bulan Mei yaitu 8.500, dan begitu pula dengan tenaga kerja atau jam tenaga kerja kita pindahkan di kolom kedua, kita ambil dari bulan Mei yaitu 2.725, dan sedangkan 3,12 ini adalah hasil dari Q per L, di mana Q per L ini adalah 8.500 dibagi 2.725, hasilnya 3,12, dan 9.000 dibagi 2.850, hasilnya 3,16, dan 9.500 dibagi 2.950, hasilnya 3,22, dan 10.000 dibagi 3.025 di hasilnya 3,31, dan 10.500 dibagi 3.150 hasilnya 3,33, dan 11.000 dibagi 3.325 hasilnya 3,30, dan 11.500 dibagi 3.550 hasilnya 3,23, dan 12.000 dibagi 3,825 hasilnya 3,14, dan yang terakhir ada 12.500 dibagi 4.175 hasilnya 2,99, sehingga hasil dari pembagian Q per L ini ada beberapa hasil yang meningkat dan menurun. Sedangkan hasil 4,0 adalah hasil dari delta Q per delta L, di mana 9.000 dikurang 8.500 dibagi 2.850 dikurang 2.725 hasilnya 4,0, dan 9.500 dikurang 9.000 dibagi 2.950 dikurang 2.850
sama dengan hasilnya 5,0 dan ada 10.000 dikurang 9.500 dibagi 3.025 dikurang 2.950 hasilnya 6,67 dan 10.500 dikurang 10.000 dibagi 3.150 dikurang 3.025 hasilnya 4,0 dan 11.000 dikurang 10.500 dibagi 3.325 dikurang 3.150 hasilnya 2,86 dan ada 11.500 dikurang 11.000 dibagi 3.550 dikurang 3.325 hasilnya 2,22 dan yang terakhir 12.500 dikurang 12.000 dibagi 4.175 dikurang 3.825 hasilnya 1,443 sehingga hasilnya ada beberapa hasil yang meningkat dan menurun. Itu diakibatkan karena hasil dari pembagian delta Q dan delta L. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.